Gerakan plastik detox yang diinisiasi Yayasan Kita Untuk Semesta berhasil menggelar festival tanpa timbulan sampah plastik sekali pakai. Mulai dari supplier, pengusaha, sampai konsumen diedukasi lewat festival ini. Mustahil apabila membuat gelaran festival tanpa timbulan sampah. Namun siapa sangka ada konsep dan strategi yang bisa diterapkan untuk meminimalisir single-use plastik atau SUP ini. Tidak sekedar konsep di atas kertas, sistem yang disebut TAKSU alias Take Use Return ini terbukti mengurangi timbulan sampah hingga hampir nol SUP. Ketua Yayasan Kita Untuk Semesta Niwayan Ani Yulinda menuturkan, inisiatif untuk mengurangi SUP ini memerlukan kesadaran dari pemilik usaha. Sejak berdiri tahun 2012 silam, Plastik Detox berhasil merangkul puluhan UMKM yang memiliki visi dan misi yang selaras. Jadi yang kami pertimbangkan adalah pertama bisnis kecil ini dan bukan bisnis besar ya, karena memang seperti decision makernya itu memang ada di misalnya ada di tempat bisnis itu, bukan berada dalam suatu jaringan yang panjang dan penuh birokrasi seperti itu. Karena memang bagaimanapun inisiatif ini perlu dukungan dari si pemilik bisnis, si pembuat keputusan. Jadi itu yang kami pertimbangkan. Dan ini secara perubahan untuk melakukannya secara signifikan, ini memang lebih mudah dilakukan pada kayak bisnis-bisnis kecil seperti itu. Karena mereka lah yang harus melakukannya. Kami cuma mendukung aja, kami bisa memberikan konsultasi dan sebagainya, tapi bagaimanapun keberhasilannya tetap tergantung kepada mereka. Plastik Detox sempat memiliki 40-an mitra atau mereka sebut timpal-timpal. Pasca pandemi, tentunya banyak usaha tidak mampu bertahan. Jumlah timpal-timpal Plastik Detox tersisa 34 usaha kecil yang tersebar di Pulau Bali dan daerah lain di tanah air. Dalam acara yang berlangsung di timur laut lapangan Puputan Margarana Niti Mandala itu, 8 dari 34 usaha kecil turut meramaikan Plastik Detox Festival bertema Collaboration in Diversity. Gelaran ini sekaligus merayakan 11 tahun gerakan dan perhelatan kedua festival tanpa SUP ini. Sebanyak 8 usaha yang terlibat sebagai pop-up market bergerak di bidang kuliner, mode, dan lain-lain. Selain timpal-timpal Plastik Detox ini, pengunjung yang hadir juga turut menjadi kesuksesan gelaran dengan cara membawa alat makan dan minum sendiri. Bagi yang tidak membawa alat makan dan minum sendiri, sistem TAKSU yang berjalan, di mana pengunjung yang ingin menikmati kuliner bisa mendepositkan sejumlah dana atau kupon. Dana ini nantinya bisa ditarik setelah alat-alat yang didepositkan sudah dikembalikan. Melalui cara-cara ini, 34 timpal-timpal Plastik Detox di seluruh tanah air diklaim berhasil mengurangi 92.000 buah SUP menurut survei terbaru tahun ini. Tenan itu dari anggota-anggota juga, beberapa anggota itu. Jadi memang kita pilih yang jadi memang produknya yang variatif. Jadi nggak sama satu sama lain gitu, dan itu yang mencoba kami tawarkan juga kan di pop-up market ini. Dan maksudnya bahwa juga kita mau menunjukkan bahwa inisiatif pengurangan plastik sekali pakai dapat dilakukan dalam berbagai bidang usaha bisnis kecil. Entah itu kayak nggak cuma makanan, tapi kemudian ada air isi ulang, seperti itu bisa juga seperti itu. Jadi macam-macam variatif seperti itu tujuan utama. Seperti halnya The Lauk Pauk, usaha kuliner di Jalan Raya Buduk 8A Kuta Bado ini menerapkan minimalisasi SUP untuk supplier mereka. Kok ribet sih misalnya gitu, pasti ada. Jadi kita educate orang juga, kita edukasi bahwa ini sebenarnya tujuannya untuk mengurangi sampah plastik gitu. Karena kita tahu sampah plastik banyak banget, impact-nya buruknya juga udah tahu banyak. Jadi kita berusaha untuk mengajarkan, dan itu terbukti juga di campaign pertama dan sampai hari ini masih banyak yang ikut bantu untuk kurangi sampah plastik itu kan. Cuma kadang memang agak sulitnya kalau untuk mereka yang masih belum aware. Jadi kayak mungkin ada juga yang satu nganggep ribet karena udah terbiasa beli lauk-lauk yang bungkus plastik sekali pakai, plastik kiloan-kiloan. Cuma ada juga yang datang kembali juga lumayan banyak. Tapi ada juga yang kayak aduh ribet, aduh males gitu. Tapi kita nggak pernah mau stop untuk edukasi campaign ini gitu, kurangi sampah plastik. Sejak dirintis 2012 silam, gerakan Plastik Detox ini semakin relevan dengan terbitnya Pergub Bali nomor 97 tahun 2018 tentang pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai. Semenjak pemerintah sendiri mengeluarkan kebijakan yang selaras, Plastik Detox kini mendapat suntikan energi
Ia berharap semakin banyak lagi usaha kecil yang bergabung dan konsisten bersama-sama mengeksekusi langkah-langkah minimalisasi SUP. Tentunya hal ini terbilang sangat krusial lantaran citra Bali sebagai destinasi pariwisata global bisa hancur dalam semalam karena problem sampah. Sebab data dari Bali Partnership menunjukkan 33.000 ton sampah plastik terbuang ke lautan setiap tahunnya. Kalau harapannya anggota tambah banyak tentu saja, tapi kami juga berharap anggota-anggotanya juga memang yang secara konsisten memang sejalan dengan visi dan misi ini. Maksudnya bukan yang sekedar ikut-ikutan atau cuman ikut sebentar seperti itu. Itu ya sih yang kami harapkan. Kami juga di samping itu kami juga memang fokus di pengembangan gerakan untuk mendukung kepemimpinan relawan-relawan muda kami. Jadi itu yang juga jadi fokus kami. Yuk, subscribe akun YouTube resmi Nusa Bali. Jangan lupa like, tinggalkan komentar, share link, dan aktifkan tanda loncengnya. Dapatkan informasi terkini seputar Pulau Dewata hanya di Nusa Bali TV.